Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Bahasa dan Sastra Indonesia. Anggota kelompok kami ialah Siti Raihani Fesya, Humaidatul Hakikoh, Alia Pinky Apriska, Cindera Ninda Kinasi, dan Arizal Firsianto. Kali ini kita akan membahas hakikat bahasa Indonesia dengan 3 topik yang akan kami bahas, yaitu fungsi bahasa, sifat bahasa, dan kedudukan bahasa. Yang pertama adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibagi menjadi 3, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, dan yang terakhir sebagai identitas suatu bangsa. Bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa sebagai pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa sebagai identitas suatu bangsa. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, media penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta media pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Selanjutnya kita membahas sifat bahasa. Yang pertama ialah dinamis, yang berarti tidak tetap dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah konvensional, yang berarti merupakan bahasa yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Yang ketiga, produktif, yaitu jumlahnya tidak terbatas unsur-unsurnya. Lalu berikutnya universal, yang berarti ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Selanjutnya adalah unik, yaitu mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Dan yang terakhir adalah identitas diri, yang merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa. Selanjutnya adalah kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa dibagi menjadi 2, yaitu sebagai bahasa nasional yang menjadi lambang kebangsaan dan identitas bangsa. Dan yang kedua, bahasa sebagai bahasa negara yang digunakan saat acara-acara resmi, menjadi pengantar pendidikan, alat hubung antar warga negara, dan yang berhubungan dengan pengembangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.